Alasan ketiga adalah autentisitas Al-Quran. Mu'alaf sering terpesona dengan fakta bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab tetap sama sejak 14 tahun lalu. Tidak ada versi revisi atau terjemahan resmi yang menggantikan teks asli. Berbeda dengan Alkitab yang punya banyak versi. Itulah persepsi mereka. Seorang mu'alaf dari Jerman pernah bercerita, saya membandingkan King James Version, NIV, dan RSV. Ada perbedaan signifikan. Kemudian saya bertanya pada teman Muslim, berapa versi Al-Quran? Dia tertawa dan bilang, satu, hanya satu. Itu pasti mengejutkan baginya. Sangat. Dan alasan keempat yang sering diabaikan adalah keindahan bahasa Al-Quran. Ini bukan soal memahami artinya. Banyak mu'alaf belum paham bahasa Arab, tapi soal merasakan ritme, melodi, dan struktur sastranya. Ada testimoni tentang ini? Ada. Cat Stevens, sekarang Yusuf Islam, pernah bercerita bahwa ia pertama kali mendengar Al-Quran dibacakan saat sakit di rumah sakit. Ia tidak paham satu kata pun, tapi air matanya mengalir. Ada sesuatu dalam suara itu yang berbicara langsung ke jiwa saya. Itu menyentuh sekali. Dan ini terhubung dengan konsep fitrah yang sudah kita bahas, bahwa jiwa manusia secara alamiah mengenali kebenaran, bahkan sebelum akal memahaminya. Alasan kelima? Kompatibilitas sains dan Al-Quran. Fenomena bucalism yang sudah kita bahas. Tapi izinkan aku menambahkan satu testimoni yang menyentuh. Dr. Keith Moore, ahli embriologi dari Kanada, setelah meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang perkembangan janin, berkata, saya telah mempelajari embriologi selama 40 tahun, tapi deskripsi dalam Al-Quran tentang tahap-tahap perkembangan janin, nutfah, alaqoh, mudgoh, lebih akurat daripada buku teks embriologi modern. Bagaimana mungkin seorang di padang pasir abad ke-7 mengetahui ini? Dan ia masuk Islam karena itu. Ya, baginya ini bukan sekedar kebetulan. Ini bukti bahwa Al-Quran berasal dari sumber yang mengetahui semua rahasia penciptaan. Ada alasan teologis lain yang menarik? Banyak. Alasan keenam adalah kejelasan konsep akhirat. Islam memberikan gambaran yang sangat detail tentang apa yang terjadi setelah kematian, alam barzah, hari kebangkitan, penghisaban, surga, dan neraka. Bagi orang yang takut mati atau kehilangan orang tercinta, kejelasan ini memberikan ketenangan. Karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya mereka punya kerangka untuk memahaminya. Seorang mu'alaf bernama Amina Asilmi, mantan aktivis feminis Amerika, bercerita bahwa ia masuk Islam setelah kematian ayahnya. Saya butuh tahu bahwa kematian bukan akhir. Islam memberikan saya jawaban yang tidak saya temukan di tempat lain.